شو كذي يا حمو جوز فوق بوسا خوش عالمي Bayangkan, dalam satu malam, langit timur tengah berubah jadi lautan api. Rudal melesat tanpa henti. Sirene berbunyi di mana-mana, dan jutaan orang terbangun dalam ketakutan. Ini bukan film, ini kenyataan, dan yang paling mengerikan. Ini bisa jadi awal dari perang yang jauh lebih besar. Konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Bukan cerita baru, tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi perang diam-diam, tidak ada lagi serangan bayangan. Yang terjadi sekarang adalah konfrontasi terbuka yang bisa menyeret dunia ke dalam kekacauan global. Dan satu kesalahan kecil saja bisa memicu bencana yang tidak bisa dihentikan. Untuk memahami ini semua, kita harus melihat ke masa lalu. Hubungan Iran dan Amerika sudah retak sejak puluhan tahun lalu. Dulu, mereka sekutu, tapi semuanya berubah sejak revolusi tahun ke-1979. Sejak saat itu, kepercayaan berubah jadi permusuhan. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman terbesar mereka, terutama karena satu hal, program nuklir selama bertahun-tahun. Ketegangan ini hanya terjadi di balik layar. Serangan, siber, operasi rahasia, dan perang lewat pihak ketiga. Tapi sekarang, semua itu sudah tidak cukup lagi. Semua berubah. Saat serangan besar diluncurkan ke Iran, serangan yang terencana, serangan yang presisi. Targetnya jelas, melumpuhkan kekuatan Iran secepat mungkin. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Iran tidak runtuh, Iran bangkit dan membalas. Dalam hitungan jam, Iran meluncurkan ratusan rudal. Langit malam berubah jadi medan perang. Targetnya kota-kota di Israel, pangkalan militer Amerika, dan titik-titik strategis lainnya. Sistem pertahanan mencoba menghentikan, tapi tidak semuanya berhasil. Beberapa rudal menembus, dan disitulah kehancuran mulai terjadi. Ledakan demi ledakan, api di mana-mana. Dunia mulai sadar, ini bukan konflik kecil. Perang ini mulai meluas. Kelompok-kelompok bersenjata ikut bergerak, wilayah lain ikut panas. Laut pun jadi medan konflik. Selat Hormuz, jalur minyak paling penting di dunia, berada di ambang penutupan. Harga minyak melonjak, ekonomi mulai goyah, pasar saham bergetar, negara-negara besar mulai bersiap. Beberapa memilih berpihak, beberapa mencoba netral, tapi tidak ada yang benar-benar aman. Dan satu hal yang paling ditakutkan mulai muncul, ancaman nuklir. Kalau konflik ini terus membesar, maka yang terjadi bukan lagi perang biasa. Ini bisa jadi perang regional besar, atau bahkan perang dunia. Bayangkan jika negara-negara besar ikut turun tangan. Bayangkan jika senjata nuklir benar-benar digunakan. Dampaknya tidak bisa dibayangkan. Perang ini belum selesai. Dan mungkin ini baru permulaan. Dunia sedang berdiri di titik paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi apakah dunia siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya?